Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Igusti Ngurah Lanang Wijaya Kusuma SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum biostatistika. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niputu Bintang Diarastini dengan NIM 21085310004. Saya, Mbak Deini Pratiwi dengan NIM 21085310005. Saya, Putu Anggita Sekar Pratiwi dengan NIM 21085313006. Perkenalkan, nama saya Rosyani Munawaroh dengan NIM 21085531011. Saya Ramdan Falevi dengan NIM 210853109. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas yang telah kami buat mengenai penentuan hipotesis dan uji hipotesis. Untuk itu, tanpa mengulur waktu terlebih lama lagi, saya Niputu Bintang Diarastini akan memulai presentasi yang pertama. Nah, di sini pada tugas terdapat persoalan sebagai berikut. Dengan menggunakan data COVID Indonesia bulanan tahun 2000 hingga tahun 2022, maka ujilah hipotesis dari vaksin efektif menurunkan resiko kematian, infeksi, dan reinfeksi. Diulangi, vaksin efektif menurunkan resiko kematian, infeksi, dan reinfeksi. Maka, tentukanlah hipotesis dan ujilah hipotesisnya. Baik, dengan persoalan sebagai berikut, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Sesuai dengan soal, kita harus membuat atau mencari data mengenai tentang COVID-19 di tahun 2020 hingga di tahun 2022. Di sini, kami dari kelompok 4 sudah menggunakan sumber yaitu covid.go.id/peta sebaran, yakni data bulanan kasus COVID-19 di Indonesia periode Maret 2020 hingga Oktober 2022. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan sampel, ada 3 sampel. Yang pertama ada terkonfirmasi, kemudian meninggal, dan juga sembuh. Di sini kita sudah mencari dari bulan Maret hingga bulan Oktober 2022. Di sini sudah ada tanggal-tanggalnya dan juga disertai dengan data-data dari ketiga sampel tersebut. Kemudian, setelah itu, apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan data harian? Karena di sini pada soal yaitu menggunakan data bulanan. Jadi kita hitung per bulan, rata-rata, dan juga standar deviasinya. Kemudian, setelah mendapatkan rata-rata, kita hitung rata-ratanya dengan menggunakan rumus average, dan juga setelah mendapatkan rata-ratanya, apa yang kita lakukan? Kita masuk selanjutnya direkap, kemudian dilanjutkan dengan data-data sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini terdapat 3 data. Yang pertama, rata-rata data COVID di tahun 2020, di mana ini merupakan dikategorikan sebagai sebelum adanya vaksinasi. Kemudian ada rata-rata data COVID tahun 2021 setelah adanya vaksinasi, dan rata-rata COVID di tahun 2022 setelah adanya vaksinasi. Jadi, di sini ada 2 kategori, ada sebelum vaksinasi di tahun 2020 dan sesudah vaksinasi di tahun 2021 hingga di tahun 2022. Kemudian, jadi di sini dilihat pada tabel di bawah ini, kita kategorikan menjadi 2 kategori, yaitu data sebelum vaksin dan data sesudah vaksin. Jadi, di sini dapat kita lihat rata-rata yang terkonfirmasi dari bulan Maret tahun 2020 hingga Desember tahun 2020 adalah sebanyak 2.433,741 sekian. Kemudian yang meninggal ada 104,36 sekian. Kemudian rata-rata yang sembuh adalah 1.980 sekian. Kemudian kita melihat itu merupakan data sebelum terjadinya vaksin, belum adanya vaksin masuk ke Indonesia. Nah, jadi bisa kita lihat di sini rata-ratanya bisa kita masukkan. Kemudian simpang bakunya kita cari dengan menggunakan rumus simpang baku standar deviasi. Kemudian
bisa kita lihat simpang baku dari terkonfirmasi di sebelum adanya vaksinasi ada sebanyak 2094,67 sekian, kemudian selanjutnya ada 504,96 sekian, dan begitu juga yang sembuh ada 1850,075 sekian. Nah, itu tadi yang sebelum vaksinasi. Kemudian ini yang sesudah vaksinasi kita tambahkan dan kita bagi dua. Itu ada di tahun 2021 hingga tahun 2022. Mengapa? Karena itu merupakan kategori yang sebelum vaksinasi, yang sesudah adanya vaksinasi. Mohon maaf. Kemudian didapatlah rata-rata yang rata-rata terkonfirmasi ada 8.659,24 sekian, kemudian yang meninggal ada 201,86 sekian, yang sembuh ada 8.444,03 sekian. Kemudian simpang bakunya sama seperti tadi menggunakan rumus simpang baku. Kemudian setelah didapat hasilnya, maka kita catat di tabel yang data sebelum vaksin dan data sesudah vaksin. Nah, mengapa kita harus mencari rata-rata simpang baku? Kenapa tidak mencari yang lain? Karena di sini kita akan menguji hipotesis. Nah, makanya dengan menguji hipotesis itu kita harus membuat rata-rata dan juga simpang baku dari data-data yang telah kita dapat agar memudahkan kita untuk memasukkan rumus ke dalam rumus untuk mencari hipotesis atau mencari uji hipotesis. Baik, sekian dari saya itu tentang data-data. Kemudian selanjutnya untuk uji hipotesis akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk itu waktu dipersilahkan. Baiklah, saya Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesisnya. Nah, setelah pemaparan data-data tadi, sekarang kita bakal menghipotesis data tersebut menggunakan uji. Nah, ujinya uji apa? Kita bakal menggunakan uji T. Kenapa uji T? Ini dikarenakan pada hipotesis ini tidak ada varian dan kita akan menggunakan uji hipotesis satu arah. Dan kenapa satu arah? Hal ini dikarenakan telah diketahui pada soal bahwa vaksin efektif menurunkan kematian. Nah, adapun tujuan dari uji ini yaitu untuk membantu menguji hipotesis kita. Dan di sini kita juga bakal menggunakan data-data, dan apa yang bakal kita gunakan yaitu kita menggunakan data perbandingan sebelum vaksinasi dan setelah vaksinasi. Kemudian nih teman-teman, menyoal pada soal yang telah kita dapatkan yaitu dengan menggunakan data COVID Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2022, maka ujilah hipotesis vaksin efektif menurunkan risiko kematian, infeksi, dan reinfeksi. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mengetahui data-data yang telah kita ketahui terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih, kita mendapatkan H0 itu sama dengan mu kurang dari atau sama dengan 80% vaksinnya itu efektif. Lalu selanjutnya H0 sama dengan mu lebih dari 80% vaksinnya efektif. Nah, adapun alfa yang akan kita gunakan yaitu 0,05. Nah, alfa ini tuh apa sih gitu kan? Nah, jadi alfa ini adalah untuk menentukan titik kritis yang bakal kita pakai. Nah, adapun titik kritis yang kita pakai yaitu 1,833. Waduh, dari mana nih 1,833? Nah, jadi 1,833 ini kita dapatkan dari tabel tingkat signifikan uji satu arah. Yang mana tabelnya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk tabelnya karena kita menggunakan datanya itu 10 dan untuk rumusnya itu kan N dikurang 1, 10 dikurang 1 sama dengan 9, maka kita menggunakan data tabel dari 9 kolom yang ini berarti 1,833. Baiklah, kita lanjut lagi ke yang tadi. Setelah diketahui data-data yang kita ketahui, maka sekarang saatnya kita mencari T ini teman-teman. Nah, untuk mencari T kita menggunakan rumus yang telah disepakati, yaitu sudah diketahui rumusnya T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S atau standar deviasi dibagi akar N. Nah, N di sini yaitu adalah banyaknya data yang kita gunakan, yaitu 10. Kenapa 10? Karena 10 itu adalah jumlah data bulanan yang kita gunakan dari bulan Maret sampai bulan Desember 2020 sebelum vaksinasi. Nah, untuk T konfirmasi, yang terkonfirmasi, kita tinggal masukin aja teman-teman, yaitu T sama dengan rata-rata yang telah tadi dijelaskan oleh teman saya, dikurang 80 per
dimasukin standar defisiasinya dan dibagi akar 10. Lalu kita hitung semuanya ini teman-teman sampai mendapatkan hasil akhir 3,550. Nah, jadi untuk T terkonfirmasi hasilnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita bakal mencari T sembuh. Nah, untuk mencari T sembuh sama aja teman-teman, tinggal masukin template-nya, masukin data-datanya, yaitu T sama dengan 1980, sekian dikurang 80. Dari mana 80-nya? Nah, 80-nya tentunya dari H0-nya teman-teman. Nah, itu dibagi standar deviasinya dan dibagi akar 10. Akar 10-nya itu N yang tadi teman-teman. Itu tinggal kita olah saja, kita hitung sampai mendapatkan hasil 3,246. Nah, untuk yang T terakhir yang bakal kita cari sebelum data vaksinasi yaitu T yang meninggal. Nah, untuk T yang meninggal sama tinggal masukin rumusnya dan kita masukin ke dalam rumus tersebut. T sama dengan 104, sekian dikurang 80 per 504, sekian per akar 10. Nah, kita hitung ini semuanya sampai mendapatkan hasil akhir 0,1524. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Rosiani akan melanjutkan selanjutnya, yaitu mengenai grafik wilayah kritis. Tadi sudah ditentukan bahwa uji T itu adalah untuk uji T yang terkonfirmasi itu adalah hasilnya yaitu 3,550. Selanjutnya 3,550 ini karena kita menggunakan uji hipotesis satu arah yaitu hipotesis kanan, maka uji T lebih besar daripada wilayah kritis, yaitu lebih besar dari 1,833. Sehingga dapat digambarkan pada grafik bahwasanya memang benar nilai dari 3,550 ini lebih besar dari 1,833 sehingga 3,550 berada di dalam wilayah kritis. Sehingga didapatkan keputusan yaitu tolak H0. Untuk uji T sembuh didapatkan hasil yaitu 3,246 sehingga 3,246 lebih besar dari 1,833 yaitu titik kritisnya tadi, sehingga pada grafik didapatkan bahwa 3,246 benar lebih besar dari 1,833 sehingga 3,24 berada dalam wilayah kritis sehingga keputusannya yaitu menolak H0. Untuk yang ketiga yaitu untuk uji T meninggal. Untuk uji T meninggal tadi sudah didapatkan hasil bahwa 0,1524 di mana bahwa 0,1524 ini tidak lebih besar dari 1,833 sehingga pada grafik 0,1524 itu terletak di luar dari wilayah kritis yaitu di sebelah kiri dari 1,833 sehingga didapatkan keputusannya yaitu gagal menolak H0. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Madini Pratiwi melanjutkan mengenai hasil dari data setelah vaksinasi. Nah, data dari vaksin setelah vaksinasi itu kita menggunakan data dari bulan Januari tahun 2021 hingga Oktober 2022, di mana banyaknya bulan data yang kita ambil yaitu ada 22 bulan. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui H0 dan H1-nya, di mana H0 yang kami gunakan di sini itu mu kurang dari atau sama dengan dari 80% efektif dan H1-nya itu lebih dari 80% efektif. Nah, di sini kami menggunakan uji satu arah kanan karena kami ingin menguji apakah vaksin ini lebih efektif menurunkan risiko kematian. Nah, alfa yang kami gunakan yaitu 0,05, di mana alfa ini nanti akan digunakan untuk menentukan daerah kritisnya. Nah, wilayah kritis yang kami gunakan di sini itu 1,721. Di mana kita mendapatkan 1,721 ini, kita menggunakan dan kita dapatkan itu dari tabel tingkat signifikan uji satu arah. Di mana tabel itu
dari kolom 0,05, kolom kedua dengan baris 22 dikurang 21 dikurang 1, mohon maaf, di 22 dikurang 1, yaitu kami gunakan baris ke-21, yaitu 1,721. Baik, jadi wilayah kritis yang kami gunakan yaitu 1,721. Untuk mencari data sesudah vaksin itu, kami menggunakan data uji T, di mana data uji T ini untuk menguji satu arah dan tidak ada varian. Langsung saja ke rumusnya, yaitu T sama dengan X bar dikurang mu 0 per F per akar N, di mana X bar itu rata-rata dari masing-masing sampel yang kita gunakan, dikurang mu 0 itu sama dengan H0. Dan S itu merupakan simpangan deviasi atau simpangan baku. Akar N itu merupakan banyaknya data bulan yang digunakan. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya dengan sampel yang pertama, yaitu terkonfirmasi dengan X bar yang kami dapatkan yaitu 8659,246978 dikurang mu 0 yaitu 80 per standar deviasi yang kita dapatkan yaitu 12615,26155 per akar N yaitu 22, di mana hasil dari pengurangan X bar dengan mu 0 yaitu 8579,24 per standar deviasi yaitu 12615,26155 per akar 22 yaitu 4,69. Kemudian 8579,24 per 2689,58 didapatkan hasil 3,18980. Kemudian kita menghitung T sembuhnya, di mana X bar yang didapatkan yaitu 844,031834 dikurang mu 0 yaitu 80 per standar deviasinya 11282,00978 per akar N yaitu 22, di mana pengurang dari X bar dikurang mu 0 itu 8364,03 per standar deviasinya masih sama per akar 22 yaitu 4,69, di mana didapatkan hasil 8364,03 per 2405,54 didapatkan hasil 3,476. Kemudian kita hitung T meninggalnya, di mana X bar yang didapatkan yaitu 201,8631101 dikurang mu 0 yaitu 80 per standar deviasinya 461,5483431 per akar N yaitu 22, di mana pengurangan dari X bar dikurang mu 0 itu 121,8063 per standar deviasinya masih sama per akar 22 itu 4,69 sama dengan 121,863 per 98,411 didapatkan hasil 1,2383. Baik, selanjutnya untuk penentuan wilayah kritis akan dipaparkan oleh rekan saya Putu Anggita. Kepada Putu Anggita dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya Putu Anggita akan melanjutkan penjelasan dari Yuni tadi. Tadi sudah dijelaskan mengenai cara penyelesaian untuk menentukan nilai T untuk yang terkonfirmasi, T yang sembuh, dan juga T yang meninggal. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan grafik daripada T tersebut ya kan. Untuk apa sih fungsinya grafik ini? Grafik ini sebenarnya untuk memudahkan kita mengambil keputusan melalui wilayah kritis yang telah ditentukan. Nah, di sini sudah diketahui bahwa T yang terkonfirmasi itu nilainya 3,18980. Nah, ini kita tempatkan di sebelah sini karena kita menggunakan uji satu arah yang kanan sehingga lambangnya itu ke lebih dari gitu. Jadi T
kita mengujinya seperti ini, 3,18980 itu lebih dari 1,721. Kira-kira kan kalau kita lihat 3 itu kan lebih dari 1. Pernyataannya adalah benar. Kita taruh juga di grafiknya itu 1 itu di sebelah sini. 1,721 ini di sebelah kanan daripada garis bilangan yang 0 ini, maka wilayah kritisnya adalah ke arah yang kanan. Nah, 3 ini kan dia ditempatkan atau di sebelah kanan daripada 1 sehingga dia terdapat di dalam wilayah kritis. Nah, apabila nilai T-nya ini ada di dalam wilayah kritis, maka keputusannya adalah tolak H0. Jadi, keputusan untuk T yang terkonfirmasi ini adalah tolak H0. Lanjut, untuk yang grafik sembuh itu didapatkan T-nya adalah 3,476. Nah, 3,476 ini diletakkan di sebelah kiri, itu 3,476 lebih besar daripada 1,721. 1,721 tadi sudah diketahui bahwa dari wilayah kritisnya, dari alfa. Alfanya 0,5 ditentukan dari tabel tadi itu, jadi wilayah kritisnya ditentukan 1,721. Nah, kan 3,476 ini lebih besar daripada 1,721 itu pernyataan yang benar. Sehingga kalau kita letakkan di dalam grafik juga benar. Kenapa? Karena kita lihat di sini 1 itu di sebelah kanan daripada garis bilangan yang 0 ini, di sebelah kanan. Kemudian 3 ini kan lebih besar daripada 1. Logikanya adalah di sebelah kanan juga. Gitu. Jadi 3,476 ini atau hasil dari T sembuh ini berada di sebelah kanan juga, sama seperti yang terkonfirmasi tadi. Sehingga apabila dia di dalam wilayah kritis, maka keputusannya adalah tolak H0. Kemudian lanjut ke grafik yang ketiga, yaitu untuk data yang meninggal, yaitu uji T yang meninggal. Itu didapatkan bahwa T-nya 1,2383. Sama diletakkan di sebelah kiri. 1,2383 itu lebih besar daripada 1,721. Pernyataan ini adalah salah karena 1,283 seharusnya lebih kecil daripada 1,721. Kalau kita taruh di dalam grafik pun seperti ini, 1,2383 itu berada di luar atau di sebelah kiri daripada 1,721. 1,721 sebelah sini. Wilayah kritisnya di sebelah kanan karena kita menggunakan uji kanan. Nah, tetapi 1,2-nya itu berada di luar daerah kritis sehingga keputusannya adalah gagal menolak H0. Baik, di sini kita sudah punya keputusan 6 keputusan dari 6 T yang telah kita cari. Keputusan keputusan yang pertama itu T terkonfirmasi dari yang sebelum vaksin, kemudian keputusan setelah vaksin yang terkonfirmasi, begitupun yang sembuh dan juga meninggal, ada perbandingan antara sebelum vaksin dan juga sesudah vaksin. Itu di sebelum vaksin, keputusan yang pertama itu menolak H0, yang bagi yang terkonfirmasi. Yang kedua juga menolak H0, sehingga dapat disimpulkan kesimpulan terkonfirmasi ini. Kesimpulannya adalah sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa vaksin 80% efektif terhadap pasien yang terinfeksi COVID-19. Kenapa seperti itu? Karena dia keputusannya adalah tolak H0 atau menolak H0. H0, hipotesis nolnya adalah mu, hipotesisnya itu kurang dari atau sama dengan 80% efektif. Jadi, menolak bahwa hipotesisnya itu benar, sehingga yang kita gunakan adalah, mohon maaf ini seharusnya H1. Hipotesis pertama yang diterima adalah mu-nya lebih besar daripada 80% efektif. Jadi keputusannya adalah sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa vaksin 80% efektif terhadap pasien yang terinfeksi COVID-19. Kesimpulan yang sembuh juga sama karena keputusan yang sebelumnya itu dia menolak H0, kemudian keputusan yang kedua pun dia menolak H0, sehingga kesimpulannya adalah sudah cukup bukti juga untuk mengatakan bahwa vaksin 80% efektif terhadap pasien yang sembuh dari COVID-19 karena dia menolak H0 atau hipotesis nolnya, bahwa H0-nya tadi yang sudah disebutkan dia itu kurang dari atau sama dengan 80% efektif. Berarti kan dia menerima bahwa
vaksin itu efektif untuk menurunkan atau untuk meningkatkan kesembuhan daripada pasien-pasien COVID-19 tersebut. Kemudian kesimpulan terakhir adalah kesimpulan yang meninggal. Di sini sudah diketahui bahwa keputusan yang pertama sebelum vaksinasi itu keputusannya adalah gagal tolak H0. Yang kedua juga setelah vaksinasi juga gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa 80% vaksin itu tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa vaksin itu 80% efektif terhadap pasien yang meninggal akibat COVID-19. Jadi, belum cukup bukti atau tidak cukup bukti bahwa vaksin itu efektif terhadap pasien yang meninggal akibat COVID. Kenapa? Karena pasien-pasien yang meninggal karena COVID itu mungkin saja belum divaksinasi atau terpapar oleh penyakit lain sehingga dia lebih mudah untuk atau lebih mendapatkan resiko untuk kematiannya seperti itu. Jadi tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa 80% efektif terhadap pasien yang meninggal akibat COVID-19. Ini juga dibuktikan karena setelah vaksin pun masih banyak orang atau pasien yang meninggal akibat COVID-19. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan untuk itu, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.